Yohanes pasal 8. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam Bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. 1 Tawarikh pasal 3. Keturunan Daud. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefacah dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan, dan Salomo, 4 orang dari Batsiwa, binti Amiel. Lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari kundik-kundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahasia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amasya. Anak orang ini ialah Asaryah. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahas. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. Anak orang ini ialah Amon.
Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Sedekiah. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya anaknya itu. Dan anak orang ini ialah Sedekiah. Anak-anak Yekonya, orang kurungan itu ialah Shealtiel anaknya. Lalu Malkiram, Pedaya, Shenasar, Yekamyah, Hosama, dan Nedabyah. Anak-anak Pedaya ialah Serubabel dan Simei, dan anak-anak Serubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hasubah, Ohel, Berekyah, Hasaja, dan Yusab Heset 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refayah. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Obajah. Dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearia, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Nearia ialah Elyoinai, Hizkia, dan Asrikam 3 orang. Anak-anak Elyoinai ialah Hodawiah, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. 1 Tawarikh pasal 4. Keturunan Yehuda dari cabang lain. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Shobal. Reaya anak Shobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Yisrael, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Haselel Poni. Lalu Penuel, bapa Gedor, dan Eser, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Bethlehem. Asyur, bapa Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Seret, Yesohar, dan Etnan. Kos memperanakan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub saudara Suha memperanakan Mehir, dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakan Bet-Rava, Paseah, dan Tehina, bapa Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab, bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Ihaleleel ialah Sif, Sifa, Tireya, dan Asareel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, putri Firaun, yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapa Estemewa. Istri Meret perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapa Gedor, dan Heber, bapa Soko, dan Yekutiel, bapa Sanoah. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Isai ialah Sohet dan Ben-Sohet. Keturunan Selah anak Yehuda ialah bapa Leka, dan Lada, bapa Maresa. Dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet Asibeah. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Keturunan Simeon,
Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Beersheba, Molada, Hasarsua, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hasar Susim, Bet Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token, dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamleh, Yosa bin Amasya, Yoel, Yehu bin Yosibia, bin Seraya, bin Asiel, Elyoenai, Yaakobah, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza bin Sivai, bin Alon, bin Yedaya, bin Simri, bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia Raja Yehuda dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu. Sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka dari Bani Simeon sebanyak 500 orang pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Uziel, anak-anak Isai. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. 1 Tawarikh pasal 5. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henoch, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog. Anak orang ini ialah Simei. Anak orang ini ialah Mika. Anak orang ini ialah Reaya. Anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeiel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Azaz bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua. Juga Yainai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Sia, dan Eber, 7 orang.
Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yahdo, bin Bus. Ahi bin Abdiel, bin Guni, ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron, sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben orang Gad dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak, orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Heber, Yisai, Eliel, Asriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka, dan berzina dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.